Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Raisa Putri adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang telah menikah selama 4 tahun dengan Davin Ardiansyah. Mereka tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran Jakarta, sebuah rumah kecil yang dipenuhi dengan kenangan manis mereka berdua. Raisa bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil, sementara Davin adalah karyawan di perusahaan teknologi ternama. Kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna di mata orang lain. Setiap pagi, Raisa selalu menyiapkan sarapan untuk Davin sebelum ia berangkat kerja. Di malam hari, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menonton film, atau sekadar bercerita tentang hari mereka masing-masing. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Raisa. Davin terlihat semakin sibuk akhir-akhir ini. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan lembur atau rapat penting. Meski begitu, Raisa berusaha tidak terlalu curiga. Ia mencintai Davin sepenuh hati dan percaya bahwa suaminya juga mencintainya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang terkadang membuat Raisa merasa tidak nyaman. Keluarga besar Davin bukanlah keluarga yang mudah didekati. Bu Ratih, ibu mertua Raisa, selalu memberikan pandangan dingin padanya sejak hari pertama pernikahan. Menurutnya, Raisa kurang pantas untuk Davin karena latar belakang ekonomi mereka yang berbeda. Pak Budiarto, ayah mertua Raisa, lebih bijaksana dan seringkali menjadi penengah ketika hubungan Raisa dan Bu Ratih memanas. Adik ipar Raisa, Citra Dewi, adalah satu-satunya anggota keluarga yang benar-benar mendukungnya. Citra sering memberikan nasihat kepada Raisa untuk tetap sabar dan menjaga komunikasi dengan Davin. Kak Raisa, Kak Davin itu orang baik. Dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan, ujar Citra suatu hari saat mereka minum teh bersama. Namun, Raisa tidak bisa sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, meskipun ia belum tahu apa itu. Suatu malam, Raisa sedang membersihkan meja kerja Davin ketika ia melihat ponselnya tergeletak di sana. Biasanya, Davin sangat protektif terhadap ponselnya, tapi kali ini ia lupa membawanya ke kamar mandi. Raisa tidak berniat mengintip, namun ketika layar ponsel menyala karena notifikasi masuk, sebuah pesan singkat langsung terpampang di layar. Pesan itu dari seseorang bernama Nadine Kirana. "Aku rindu kamu, Dav. Kapan kita bertemu lagi?" Jantung Raisa seolah berhenti berdetak. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ada kesalahpahaman. Tapi kata-kata itu jelas, penuh makna, dan menghancurkan hatinya. Sebelum Davin kembali, Raisa buru-buru meletakkan ponsel itu di tempat semula. Malam itu, ia berbaring di samping Davin tanpa bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa Nadine? Apa hubungannya dengan Davin? Dan yang paling penting, bagaimana masa depan rumah tangga mereka jika semua ini benar? Setelah malam itu, Raisa tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pesan singkat dari Nadine terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin itu hanya salah paham. Mungkin Nadine adalah teman kerja biasa, atau mungkin Davin sudah menjelaskan semuanya kepada Nadine. Namun, rasa curiga terus menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Raisa mencoba membahas hal ini dengan Davin. "Sayang, aku lihat ada pesan masuk di ponselmu kemarin malam. Ada yang ingin kamu bicarakan?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Davin tampak terkejut sejenak, namun ia segera tersenyum santai. "Oh itu, hanya urusan kantor sayang, jangan khawatir," katanya sambil meraih tangan Raisa. Namun, senyum Davin terlihat dipaksakan, dan jawabannya terlalu cepat untuk meyakinkan. Raisa memilih diam, tapi dalam hati ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Raisa mulai mencari cara untuk mengetahui lebih banyak tentang Nadine. Ia mencoba menggali informasi dari Citra Dewi, adik iparnya. "Citra, apakah kamu kenal seseorang bernama Nadine di kantor Kak Davin?" Tanyanya suatu sore saat mereka minum teh bersama. Citra tampak bingung. "Nadine? Aku tidak yakin, tapi sepertinya ada beberapa orang baru di tim Kak Davin akhir-akhir ini. Kenapa kamu bertanya?" Raisa buru-buru mengalihkan pembicaraan, takut jika Citra mulai curiga. Namun, ia tahu bahwa ia harus mencari tahu sendiri. Malam itu, ketika Davin sedang mandi, Raisa kembali melihat ponselnya. Kali ini, ia membuka aplikasi pesan dengan hati-hati. Ia menemukan percakapan panjang antara Davin dan Nadine.
Dari pesan-pesan itu, Raisa menyadari bahwa hubungan mereka jauh lebih dekat daripada sekadar rekan kerja. Nadine sering mengirimkan emoji cinta, bahkan ada foto-foto mereka berdua di tempat yang tidak dikenal Raisa. Hatinya hancur. Raisa tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ketika Davin pulang larut malam keesokan harinya, ia langsung menghadapinya. "Davin, kita perlu bicara," katanya dengan suara gemetar. Davin tampak terkejut melihat ekspresi wajah Raisa. "Ada apa sayang? Kamu terlihat marah. Aku melihat pesan-pesanmu dengan Nadine. Siapa dia? Dan apa hubungan kalian sebenarnya?" tanya Raisa dengan mata berkaca-kaca. Davin terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. "Raisa, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan. Lalu apa? Apakah kau tidur dengannya juga?" potong Raisa dengan suara meninggi. Davin tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, dan bagi Raisa, itu sudah cukup sebagai pengakuan. Setelah konfrontasi itu, suasana di rumah menjadi sangat tegang. Raisa tidak bisa tidur di samping Davin lagi. Ia memilih tidur di sofa ruang tamu, sementara Davin tampak semakin tertekan. Pagi harinya, Raisa memutuskan untuk pergi ke kantor Davin. Ia ingin menemui Nadine secara langsung. Setibanya di sana, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik dan percaya diri. "Nadine Kirana." "Apakah kamu Nadine?" tanya Raisa dengan nada dingin. Nadine tampak terkejut melihat Raisa. "Ya, saya Nadine. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku istri Davin. Aku tahu hubunganmu dengannya. Berhenti menghubungi suamiku, atau aku akan melaporkanmu ke HRD perusahaan ini," kata Raisa dengan tegas. Nadine tersenyum sinis. "Apa kamu benar-benar yakin Davin setia padamu selama ini? Coba pikirkan lagi, Raisa." Kalimat itu membuat Raisa semakin marah, tapi ia memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di perjalanan pulang, air mata Raisa jatuh tanpa henti. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Setelah pertemuannya dengan Nadine, Raisa merasa semakin terjebak dalam dilema batin. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangganya karena cinta dan kenangan manis bersama Davin. Namun, di sisi lain, pengkhianatan Davin membuatnya merasa hancur dan tidak bisa lagi mempercayainya. Raisa mulai menjauh dari Davin. Ia tidak lagi memasak untuknya atau menghabiskan waktu bersamanya seperti biasa. Mereka jarang berbicara, dan ketika mereka melakukannya, percakapan selalu berakhir dengan ketegangan. Suatu malam, Farel Aditya, sahabat dekat Raisa, datang berkunjung. "Kamu tampak lelah akhir-akhir ini, Ra." "Ada apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Raisa ragu sejenak, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya kepada Farel. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Farel. Aku mencintainya, tapi aku juga merasa dikhianati." Farel mendengarkan dengan sabar. "Ra, kamu harus memikirkan apa yang terbaik untukmu. Jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu hanya karena kamu takut kehilangan." Kata-kata Farel membuat Raisa semakin bimbang. Apakah ia harus memaafkan Davin dan mencoba memperbaiki hubungan mereka? Ataukah ia harus meninggalkannya demi harga dirinya sendiri? Sementara itu, Bu Ratih, ibu mertua Raisa, mulai menyadari ketegangan di antara pasangan itu. Suatu hari, ia datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. "Ada apa ini? Kenapa rumah ini begitu sepi?" tanyanya dengan nada tajam. Raisa hanya diam, tapi Davin mencoba menjelaskan. "Bu, kami sedang ada masalah kecil, tapi tenang saja, kami bisa menyelesaikannya." Bu Ratih memandang Raisa dengan tatapan dingin. "Masalah kecil? Kalau kau tidak bisa menjaga rumah tanggamu, jangan salahkan siapa-siapa kalau suamimu mencari wanita lain." Komentar itu membuat Raisa tersinggung, tapi ia tidak bisa membantah. Ia merasa bahwa keluarga besar Davin selalu memojokkannya, seolah-olah semua kesalahan ada di pihaknya. Citra Dewi, adik iparnya, mencoba menenangkan situasi. "Bu, Kak Raisa pasti sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Kita harus mendukungnya, bukan menyalahkannya," katanya pelan. Namun, Bu Ratih tetap keras kepala. "Kalau dia tidak bisa menjadi istri yang baik, jangan harap keluarga kita akan menerimanya." Di tengah kebingungannya, Raisa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nadine. Ia mengikuti Davin secara diam-diam setelah ia pulang kerja. Ketika mobil Davin berhenti di sebuah kafe pinggir jalan, Raisa melihat Nadine sudah menunggunya di sana. Dengan hati-hati, Raisa mendekat dan mendengar percakapan mereka dari balik pintu kaca. "Aku tidak bisa terus begini, Nadine. Aku masih mencintai Raisa," kata Davin dengan nada putus asa. "Kamu tahu apa yang kamu rasakan padaku, Dav. Jangan berpura-pura seolah-olah ini semua salahku," balas Nadine dengan nada dingin. "Tapi aku tidak bisa meninggalkan Raisa begitu saja. Dia adalah istriku." Nadine tertawa sinis. "Kalau begitu, pilih saja. Aku atau dia?"
Percakapan itu membuat Raisa semakin yakin bahwa Davin benar-benar terjebak dalam hubungan gelap dengan Nadine. Hatinya hancur, tapi ia juga marah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan hal ini terjadi. Setelah hari itu, Raisa memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mulai mempersiapkan dokumen-dokumen penting untuk kemungkinan perpisahan. Ia juga mulai mencari pekerjaan baru agar bisa mandiri secara finansial jika ia memutuskan untuk meninggalkan Davin. Namun, di tengah persiapannya, Davin mendekatinya suatu malam. "Raisa, aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Nadine," katanya dengan mata berkaca-kaca. Raisa menatapnya dengan dingin. "Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi, Davin? Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku." Davin tidak menjawab. Ia hanya memeluk Raisa erat, meskipun Raisa tidak membalas pelukannya. Raisa tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, memilih untuk memaafkan dan mencoba memperbaiki hubungan mereka, atau meninggalkan Davin demi kebahagiaannya sendiri. Setelah percakapan dengan Davin malam itu, Raisa mulai memperhatikan perilaku suaminya lebih cermat. Meskipun Davin berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan Nadine, Raisa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, saat sedang membersihkan mobil Davin, Raisa menemukan struk dari hotel mewah di bawah jok kursi. Tanggal di struk itu bertepatan dengan salah satu malam ketika Davin mengaku lembur. Jantung Raisa berdegup kencang. Ia tahu bahwa janji Davin untuk mengakhiri hubungan dengan Nadine hanyalah kebohongan lain. Raisa memutuskan untuk mengonfrontasi Davin lagi. "Apa ini?" tanyanya sambil melemparkan struk itu ke hadapan Davin. Davin tampak panik. "Raisa, dengarkan aku. Jangan berbohong lagi, Davin. Aku sudah muak dengan semua ini," bentak Raisa dengan air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya, Davin tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, dan bagi Raisa, itu sudah cukup sebagai pengakuan bahwa ia masih berselingkuh dengan Nadine. Raisa memutuskan untuk menghadapi Nadine sekali lagi. Kali ini, ia datang ke kantor Nadine tanpa ragu-ragu. Ketika Nadine melihatnya, ia langsung tersenyum sinis. "Apa lagi, Raisa? Masih belum puas mengganggu hidupku?" tanya Nadine dengan nada mengejek. "Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan mundur lagi. Kamu bisa memiliki Davin jika kamu mau, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku," kata Raisa dengan tegas. Nadine tertawa keras. "Kamu pikir aku peduli pada Davin? Dia hanya alat untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Kamu dan keluargamu terlalu naif." Pernyataan itu membuat Raisa semakin marah, tapi juga menyadarkannya bahwa Nadine bukanlah musuh utamanya, melainkan Davin sendiri. Setelah pertemuannya dengan Nadine, Raisa memutuskan untuk menghadapi Davin secara frontal. Malam itu, mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana begitu tegang hingga udara terasa berat. "Aku tahu semuanya, Davin. Hubunganmu dengan Nadine, kebohonganmu, semuanya. Katakan padaku sekarang, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" tanya Raisa dengan suara gemetar. Davin menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan, Ra. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa terjebak dalam hubungan ini. Nadine, dia membuatku merasa bebas, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan bersamamu." Pengakuan itu seperti pisau yang menusuk jantung Raisa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Davin merasa terjebak dalam pernikahan mereka. "Kalau begitu, kenapa kamu menikahiku?" tanyanya dengan suara parau. "Aku pikir aku mencintaimu, tapi ternyata aku hanya takut sendirian," jawab Davin pelan. Setelah pengakuan itu, Raisa menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Ia memutuskan untuk mengajukan cerai. Namun, sebelum melakukannya, ia ingin memberi Davin kesempatan terakhir untuk memilih. "Kamu punya dua pilihan, Davin. Tinggalkan aku dan nikahi Nadine jika itu yang kamu inginkan. Atau kita coba memperbaiki semuanya, tapi tanpa bohong lagi. Jika kamu memilih opsi kedua, aku akan memberimu waktu 6 bulan untuk membuktikan bahwa kamu serius. Setelah itu, aku akan memutuskan apakah aku tetap ingin bersamamu atau tidak." Davin terdiam lama. Akhirnya, ia menjawab, Aku butuh waktu untuk memikirkannya." Beberapa hari kemudian, Davin memberikan jawaban yang membuat Raisa terkejut. "Aku memilih Nadine," katanya dengan nada datar. Raisa merasa hatinya hancur, tapi ia juga merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. "Kalau begitu, aku harap kamu bahagia dengannya," katanya dengan suara dingin. Davin tampak menyesal, tapi ia tidak mencoba menghentikan Raisa ketika ia mulai mengemas barang-barangnya.
Raisa memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah ke apartemen kecil yang ia sewa. Ia juga mengajukan gugatan cerai secara resmi. Proses ini tidak mudah, terutama karena tekanan dari Bu Ratih yang menyalahkan Raisa atas kegagalan pernikahan mereka. Namun, kali ini Raisa tidak peduli. Ia fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Ia mulai mencari pekerjaan baru, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Di pengadilan, Davin tidak banyak bicara. Ia hanya menandatangani dokumen cerai dengan ekspresi kosong. Setelah sidang selesai, Raisa merasa lega. Akhirnya, ia bebas dari hubungan yang penuh luka itu. Setelah perceraian resmi, Raisa memulai hidup barunya di apartemen kecil yang ia sewa. Meski awalnya sulit untuk beradaptasi dengan rutinitas tanpa Davin, ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia mendaftar di kelas yoga untuk mengurangi stres, mulai belajar memasak masakan baru, dan bahkan mengambil proyek freelance tambahan untuk mengisi waktu luangnya. Farel Aditya, sahabat dekatnya, sering datang berkunjung untuk memberikan dukungan moral. "Kamu terlihat lebih baik sekarang, Ra. Aku bangga padamu," katanya suatu sore saat mereka minum kopi bersama. Raisa tersenyum tipis. "Aku masih merasa hancur kadang-kadang, tapi aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan." Farel mengangguk. "Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, dan siapa tahu, mungkin ada kebahagiaan baru yang menantimu di masa depan." Sementara itu, Davin mulai merasakan konsekuensi dari keputusannya. Hubungannya dengan Nadine ternyata tidak semulus yang ia bayangkan. Nadine, yang awalnya tampak begitu ambisius dan penuh gairah, ternyata hanya tertarik pada status sosial Davin. Ketika Davin kehilangan pekerjaannya karena skandal perselingkuhannya terungkap di kantor, Nadine mulai menjauh. "Maaf Davin, aku tidak bisa terus bersamamu jika kamu tidak punya apa-apa lagi," kata Nadine dingin suatu hari ketika mereka bertemu di kafe. Davin terkejut. "Tapi kita sudah bersama selama ini. Apakah semua ini hanya tentang uang?" Nadine tersenyum sinis. "Bukankah itu yang kamu cari juga? Kebebasan dan kesenangan tanpa tanggung jawab? Selamat tinggal, Davin." Davin ditinggalkan sendirian, tanpa pekerjaan, rumah, atau orang yang dicintainya. Ia mulai menyadari bahwa pengkhianatannya terhadap Raisa hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Meskipun Bu Ratih awalnya menyalahkan Raisa atas kegagalan pernikahan, Pak Budiarto, ayah mertua Raisa, mulai membuka mata keluarganya. "Ibu, kita harus berhenti menyalahkan Raisa. Ini semua salah Davin. Dia yang menghancurkan rumah tangganya sendiri," kata Pak Budiarto suatu malam saat makan malam keluarga. Bu Ratih terdiam. Ia mulai menyadari bahwa sikap kerasnya terhadap Raisa tidak adil. Sementara itu, Citra Dewi, adik ipar Raisa, tetap menjadi pendukung utama Raisa. Ia sering mengirim pesan kepada Raisa untuk menanyakan kabarnya dan mengundangnya untuk makan malam bersama keluarga. "Aku tahu Kak Raisa pasti sedih, tapi aku harap kakak tahu bahwa kami selalu ada untukmu," kata Citra suatu hari ketika mereka bertemu. Raisa tersenyum lembut. "Terima kasih Citra, aku sangat menghargai dukunganmu." Beberapa bulan setelah perceraian, Raisa mulai merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun pernikahannya gagal, ia telah belajar banyak hal tentang cinta, kepercayaan, dan harga diri. Ia tidak lagi merasa bersalah atas kegagalan pernikahannya, karena ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Suatu hari, ia menulis surat untuk dirinya sendiri. "Untuk Raisa di masa depan, jangan takut untuk mencintai lagi. Tapi kali ini, cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya." Raisa mulai merasa lebih percaya diri dan mandiri. Ia mendapatkan promosi di agensi tempat ia bekerja, dan beberapa teman lamanya mulai mengenalkannya pada orang-orang baru. Salah satunya adalah seorang pria bernama Arif, seorang fotografer lepas yang hangat dan penuh perhatian. Meskipun Raisa belum siap untuk menjalin hubungan baru, ia merasa nyaman berbicara dengan Arif. Mereka sering bertemu untuk minum kopi atau berdiskusi tentang proyek kreatif. Arif tidak pernah memaksakan apapun, dan itu membuat Raisa merasa dihargai. "Aku senang bisa mengenal seseorang seperti kamu, Raisa," kata Arif suatu hari. Raisa tersenyum. "Aku juga, Arif. Terima kasih sudah ada di sini." Setahun setelah perceraian, Raisa telah berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya bersama Davin. Ia berhasil mendapatkan promosi besar di agensi tempat ia bekerja, dan kini ia menjadi salah satu desainer grafis terbaik di perusahaannya. Raisa juga mulai aktif dalam komunitas seni lokal,
di mana ia bertemu banyak orang baru yang menginspirasi. Salah satunya adalah Arif, fotografer lepas, yang sering bekerja sama dengannya dalam proyek-proyek kreatif. Hubungan mereka berkembang perlahan, tanpa tekanan atau ekspektasi. Suatu hari, saat mereka sedang mengerjakan proyek bersama, Arif berkata, "Kamu tahu, Ra, aku selalu kagum dengan cara kamu bangkit dari masa-masa sulit. Kamu sangat tangguh." Raisa tersenyum lembut. "Aku hanya belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Dan ternyata, itu membuat segalanya jauh lebih mudah." Arif mengangguk. "Itu pelajaran yang sangat berharga. Aku harap kita bisa terus saling mendukung seperti ini." Sementara itu, Davin masih berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Setelah kehilangan pekerjaan dan Nadine meninggalkannya, ia harus menjual rumah mereka untuk membayar utang-utangnya. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Davin mulai menyadari bahwa pengkhianatannya terhadap Raisa adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mencoba menghubungi Raisa beberapa kali, tapi Raisa selalu menolak untuk bertemu. Suatu hari, ia meninggalkan pesan singkat di ponsel Raisa. "Raisa, aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku harap kamu bahagia." Raisa membaca pesan itu tanpa emosi. Ia tidak lagi membenci Davin, tapi ia juga tidak merasa perlu memaafkannya. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya tanpa terbebani oleh masa lalu. Cerita ditutup dengan adegan Raisa yang sedang berdiri di balkon apartemennya, menikmati matahari terbit. Ia merasa damai dan lega, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ia mengambil napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan akhir, ini awal yang baru." Beberapa minggu kemudian, Raisa dan Arif memutuskan untuk pergi berlibur bersama. Mereka mengunjungi pantai yang indah, tempat mereka bisa menikmati ketenangan dan keindahan alam. Di sana, Arif mengungkapkan perasaannya kepada Raisa. "Ra, aku tahu kita belum lama mengenal satu sama lain. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat peduli padamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu jika kamu mengizinkannya." Raisa tersenyum, matanya berbinar. "Aku juga peduli padamu, Arif, dan aku siap untuk mencoba sesuatu yang baru." Mereka berpegangan tangan, melangkah maju menuju masa depan yang penuh harapan. Kan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri dan memilih kebahagiaan yang sesungguhnya. Pengkhianatan dan kebohongan dapat menghancurkan hubungan, tapi pemulihan dan kebahagiaan baru selalu mungkin jika kita mau bangkit dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu.